Kita lanjutkan ke part 2 tentang virus ya. Kita mau ngebahas tentang reproduksi pada bakteriofag seperti apa ya. Karena bakteriofag ini adalah virus yang menyerang bakteri. Nah, virus yang menyerang bakteri ini adalah virus yang bentuknya paling kompleks ya. Jadi dianggap kalau kita udah memahami fase hidup atau siklus hidup dari si bakteriofag ini, dianggap kita udah hampir memahami semua lah kira-kira ya. Jadi kita akan mempelajari tentang reproduksi si bakteriofag ya, dimana bentuk bakteriofag adalah bentuk yang paling kompleks dan dianggap paling gampang untuk dipelajari. Ini dia mungkin gambar dari si bakteriofag ya teman-teman. Jadi gambar si bakteriofag, dia punya kepala, punya selundang ekor, dia punya serat ekor. Kalau dilihat di mikroskop elektron kayak gini ya, kayak robot ya, kayak laba-laba ya. Jadi kelihatan kepalanya di sini bentuknya polihedral ya. Dia punya DNA, asam nukleatnya adalah DNA ya, dan dia juga punya kepala. Ini kepalanya, ini kapsidnya sebenarnya. Ini kapsid yang memukus DNA, dan di bawahnya ada tambahan berupa selundang ekor dan serat ekor gitu ya. Ini bakteriofag adalah kelompok virus yang menyerang bakteri yang memiliki DNA. Nah, gimana cara dia menyerang? Gimana cara dia menyerang si bakteri, seperti apa akan kita bahas. Oh ya, dan mungkin kalau video ini tidak terlalu panjang, kita nanti akan lanjutkan ke peranan virus ya. Peranan virus terhadap kehidupan apa aja. Oke, langsung aja teman-teman. Kita akan pelajari ya, dimana yang kita akan pelajari sekarang adalah 2 siklus ya. Jadi yang pertama adalah, jadi dimana yang kita tahu siklus hidup dari bakteriofag ada 2 cara teman-teman. Yang pertama adalah siklus litik ya, litik dari katalisis, dimana ketika si virus ini memasukkan DNA ke dalam tubuh bakteri, bakterinya pecah. Nah, kalau yang satu lagi namanya lisogenik, dimana ketika DNA virus ini dimasukkan ke dalam sel bakteri, ya kan, itu sel bakterinya tidak langsung pecah, tapi DNA virus akan bergabung, akan terintegrasi, akan rekombinasi dengan DNA bakteri dan terus ikut di tubuh bakteri sampai bakteri membelah kapanpun, sampai beberapa generasi, dan suatu ketika lisogenik ini akan masuk ke siklus litik ketika dipacu atau diinduksi oleh lingkungan. Oke, kita lanjut ke siklus yang litik dulu ya teman-teman. Oke, yang pertama kita pelajari siklus litik dulu, seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman ya. Jadi di siklus litik ini yang kita lihat, ini ada tahap pertama namanya adsorpsi. Ini siklus litik ya teman-teman ya. Ini siklus litik, siklus yang membuat langsung si bakterinya nanti akan mati. Nah ya, oke, yang pertama adalah perlekatan atau adsorpsi ya, dimana si bakteri ini akan ditempelin oleh virus ya. Di sini kita lihat ada virusnya. Ini virusnya kita lihat di sini teman-teman. Ini ada virus di sini, DNA-nya nih. Ini DNA-nya, DNA dia ya. Ini DNA si bakteri. Nah, DNA bakteri yang bentuknya melingkar teman-teman ya. Ini ada DNA bakteri, ini bakterinya semua. Si virusnya nempel di dinding ya. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah penempelan si virus di dinding sel bakteri. Yang berikutnya adalah DNA virus atau DNA fag atau DNA bakteriofag akan dimasukkan ke dalam. Nah, ini tahapan kedua namanya penetrasi atau injeksi ya. Tahapan kedua penetrasi atau injeksi, di mana DNA virus yang akan masuk ke dalam sel bakteri. Jadi nanti ini jadi kosong. Jadi ini nanti hilang nih. Nah, DNA bakterinya jadi menghilang. Gitu, DNA bakterinya jadi. Ya, jadi akibatnya nanti si virus ini tidak punya DNA lagi. Nah, berikutnya yang dilakukan jadi setelah si virus ini melubangi dinding dan memasukkan DNA, atau tahap injeksi atau penetrasi ya, sama injeksi, penetrasi sama. Nah, berikutnya yang dilakukan si virus pertama kali adalah setelah dia memasukkan DNA-nya, langsung DNA-nya ini mengambil alih aktivitas yang terjadi di dalam tubuh bakteri, di mana dia langsung mensintesis protein ya, yang menghasilkan enzim untuk mendegradasi atau menghancurkan DNA dari si bakteri. Jadi DNA bakterinya langsung dipotong-potong nih. Nah, ini menggunakan sumber daya yang ada di dalam tubuh bakteri itu sendiri. Jadi DNA virusnya ngambil alih, menciptakan protein yang menghasilkan enzim untuk menghancurkan ini. Nah, jadi kalau DNA si bakterinya udah dihancurin, otomatis si bakteri ini udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Akhirnya si virus ini akan mengambil alih. Oke. Nah, yang berikutnya adalah setelah didegradasi semua, lalu si DNA bakteri ini akan
mengambil alih semua, dia akan mensintesis, dia akan mereplikasi DNA dia. Jadi DNA-nya akan digandain nih, DNA virusnya akan digandain, direplikasi, ya kan. Terus bagian-bagian tubuhnya juga akan disintesis, ya kan. Bagian-bagian tubuh virusnya akan dibuat semua gitu. Jadi dibuatlah semua protein, salinan semuanya dibuat. Jadi intinya terjadilah proses replikasi dan sintesis gitu seluruh tubuh bakteri. Nah, berikutnya ketika sudah disintesis dan dibuat, ya dirakitlah semuanya. Berikutnya dirakitlah semuanya, kepala, leher, ekor, di semua dibuat. Nah, setelah dibuat semuanya dikemas, lalu di tahap akhir biasanya si DNA virus ini juga akan mensintesis sejenis enzim atau protein yang bikin air itu bisa masuk, cairan itu bisa masuk ke dalam sel bakteri, sehingga gara-gara cairan itu masuk ke dalam sel bakteri, maka nanti sel bakterinya akan lisis, akan pecah gitu. Jadi memang benar-benar si virus ini, DNA virus ini mengambil alih seluruh aktivitas yang terjadi dalam sel bakteri, sehingga apapun bisa dibuat, apapun bisa dilakukan, sampai akhirnya dia menciptakan protein yang membuat cairan bisa masuk ke dalam sel dan akhirnya lisis gitu. Dan seketika lisis ini, maka 100 sampai 200 partikel tuh akan dilepaskan. Oke, jadi kalau kita buat urutannya, mungkin kalau di SMA biasanya disingkatnya ini ya: adsorpsi, penetrasi, replikasi, perakitan atau eklipase, lisis ya. Biasanya kita nyingkat ini ya. Oke, yang pertama adsorpsi atau penempelan, adsorpsi ya. Kedua penetrasi, memasukkan DNA atau injeksi boleh juga. Replikasi, penggandaan ya kan, pembuatan DNA, pembuatan organ-organ tubuh virus ya kan, mulai dari kepala, serabut ekor ya kan, dan lain sebagainya. Terus eklipase, perakitan ya, perakitan baru lisis. Nah, April ya, mungkin ini urutan untuk proses yang tadi ya, yang daur litik ya, kira-kira gambarannya seperti ini. Oke, untuk yang berikutnya adalah lisogenik. Nah, lisogenik ini biasanya terjadi juga pada kelompok bakteriofag ya, sama nih ya. Jadi tapi ini kalau kita lihat dari gambarnya, kalau kelompok yang kalau kelompok yang bisa ngelakuin lisogenik dan lisis, nih kalau dari informasi yang saya dapat dan saya baca-baca, ini kelompok bakteriofagnya biasanya bentuknya begini. Dia nggak punya serat ekor gitu ya, dia nggak punya kaki ya. Jadi bedanya di situ. Dan dia punya ekor yang satu nih di bawah kayak gini. Ciri khasnya gini, dia nggak punya serabut ekor seperti tadi ya. Serabut ekor apa sih namanya? Nah ini dia, ya benar. Serat ekor, sorry, dia nggak punya serat ekor seperti itu. Jadi nggak ada nih, serat ekornya nggak ada. Bedanya mungkin di situ ya. Jadi untuk kelompok bakteriofag yang seperti ini biasanya disebut dengan virus lambda ya. Orang sering menyebut dengan virus lambda ya, simbol lambda begini ya. Lambda atau virus temperate ya. Temperate. Jadi virus temperate ini atau virus lambda ini adalah virus yang bisa masuk ke siklus litik dan juga bisa masuk ke siklus lisogenik gitu ya. Dia bisa ke siklus litik, bisa juga ke siklus lisogenik. Tapi kebanyakan sih kalau biasanya sih gitu. Jadi khusus untuk yang kelompok virus yang bisa ngelakuin keduanya adalah kelompok virus yang seperti ini ya. Jadi virus lambda. Nah, urutannya hampir sama teman-teman ya. Jadi pertama ketika dia nempel, namanya adsorpsi ya, fase adsorpsi, dimana ketika si virusnya menempel di bakteri, dia menempel di sini sama seperti yang tadi, adsorpsi juga atau penempelan. Berikutnya biasanya kalau untuk yang kelompok virus ini dia akan melingkar. Nah, DNA-nya akan melingkar ya kan. Nah, ini DNA-nya akan melingkar, terlihat di sini. Nanti dia akan bisa masuk ke lisis, dia juga bisa masuk ke lisogenik gitu. Jadi tergantung faktor penentunya, faktor penentu lingkungannya. Jadi misalnya contoh, ketika dikasih UV ya, ketika dikasih radiasi dengan intensitas yang sangat tinggi ya, atau dengan energi yang sangat tinggi, atau dikasih zat-zat kimia tertentu, biasanya tuh dia langsung masuk ke siklus lisogenik. Nah, biasanya gitu. Masuk ke siklus litik gitu ya. Tapi mungkin ketika kondisi lingkungan biasa ya, dia akan masuknya ke siklus lisogenik. Saya ulang, tadi ada salah pengucapan ya. Jadi ketika kondisi lingkungan itu diinduksi dengan faktor-faktor yang ekstrim mungkin ya, dia masuknya ke siklus ini,
gitu. Tapi ketika kondisi lingkungannya biasanya dia ke sini. Nah, jadi gitu. Faktor-faktor lingkungan akan mempengaruhi akan masuk ke siklus litik atau akan masuk ke siklus lisogenik, litik atau lisis ya. Oke, ketika dia masuk ke siklus litik seperti yang tadi teman-teman, ketika dia masuk ke siklus litik ya, dia langsung langsung mempengaruhi sel bakteri untuk melakukan pembuatan mensintesis DNA dia, mensintesis organ-organ dia ya kan, sampai akhirnya nanti lisis pecah. Nah, ini kalau lisis ya sama seperti yang tadi. Cuma ketika masuk ke siklus lisogenik, ini DNA si virusnya itu bergabung dengan DNA bakteri. Ya, kita sebut dengan profag ya. Jadi ketika si DNA virus tadi masuk ke dalam DNA bakteri, nah kita sebut dengan profag gitu. Dan ini bisa masuk dan ikut pembelahan bakteri beberapa generasi, terus menerus diwariskan gitu. Nah, mungkin inilah salah satu penyebab kenapa ketika bakteri itu tidak punah ya. Jadi bakteri itu bisa tidak punah, padahal virus bakteriofag itu kan banyak ya. Virus yang bisa menyerang bakteri itu kan banyak. Nah, tapi ternyata bakteri tidak langsung punah karena beberapa kelompok bakteri biasanya ketika dia diinfeksi oleh virus itu tidak langsung mematikan si bakterinya, tapi si virus itu DNA-nya hanya akan masuk ke dalam tubuh bakteri gitu, dan diwariskan terus menerus sampai ke anak-anaknya gitu ya. Dan nanti akan dilakukan pembelahan terus menerus berkali-kali sampai beberapa generasi gitu. Tapi suatu ketika bakteri ini bisa keluar, virus ini, profag ini atau DNA virus ini suatu ketika itu bisa keluar. Nah, ketika dia sudah keluar, berarti dia tanda-tanda dia akan masuk ke siklus litik gitu. Jadi ketika dia sudah keluar, DNA virusnya sudah keluar dari dalam DNA bakteri, berarti tanda kalau siklus litik mau berlangsung dan akhirnya masuk ke siklus litik. Nah, gitu kira-kira ya. Ini untuk yang lisogenik. Jadi kalau saya gambarkan, kalau saya tuliskan mungkin yang lisogenik itu urutannya berarti tadi sama ya. Adsorpsi juga pertama, penempelan, yang kedua penetrasi ya. Yang ketiga tahapannya DNA virus akan bergabung dengan DNA bakteri, namanya rekombinasi ya. Adsorpsi atau penetrasi. Yang berikutnya adalah rekombinasi, penggabungan DNA, atau boleh juga kita sebut dengan integrasi. Nah, suatu saat ketika lingkungan memungkinkan, diinduksi oleh lingkungan, maka ini akan masuk ke siklus litik gitu, ditandai dengan keluarnya profag dari DNA si bakteri. Nah, mungkin penggambarannya gitu ya. Itu untuk siklus litik dan lisogenik ya. Semoga bisa membedakan antara dua siklus tadi ya. Nah, gitu kira-kira. Oke. Kalau untuk peran dari si virus ya, kita bisa buat ada peran positifnya. Yang pertama untuk pembuatan vaksin ya. Jadi vaksin ini sebenarnya bisa dibuat menggunakan virus ataupun bakteri yang sudah dilemahkan ya, atau menggunakan beberapa bagian tubuhnya yang pokoknya bisa menggunakan bagian-bagian tubuh tertentu atau virusnya dilemahkan dan lain sebagainya. Macam-macam cara pembuatan vaksin. Yang pasti ketika kita mau membuat vaksin satu penyakit, otomatis kita harus punya virusnya dulu gitu. Yang kedua, virus juga berfungsi untuk terapi gen. Terapi gen ini biasanya arah-arahnya adalah memperbaiki gen. Jadi ketika ada gen yang rusak, entah itu karena sudah genetik dibawa turun temurun, atau mungkin karena ada gen yang rusak karena bermutasi dan akhirnya menyebabkan kanker. Nah, ini juga bisa kita terapi. Nah, biasanya terapi gen ini menggunakan vektor. Vektor itu pembawa. Pembawanya apa? Pembawanya adalah virus gitu. Nah, jadi virus fungsinya tuh buat pembuatan vaksin, untuk terapi gen, dan untuk vektor rekayasa genetik. Jadi banyak di bioteknologi itu rekayasa genetik di mana kita menggunakan virus sebagai pembawa gen yang kita inginkan. Misalnya kita pengen menyisipkan gen X kepada tanaman tertentu. Nah, biasanya kita menggunakan virus. Virusnya kita masukin ke tumbuhan gitu. Kita infeksikan ke tumbuhan. Jadi caranya gitu. Kalau untuk yang penyakit mungkin udah jelas ya. Yang negatifnya ini penyakit ya. Penyakit udah jelas, penyakit yang menyebabkan mengakibatkan penyakit pada tumbuhan, pada manusia, pada hewan. Nah, mungkin yang di atas saya kasih lihat ini
Nah, ini penyakit yang diakibatkan yang berakibat pada manusia ya. Kayak contohnya kan misalnya herpes ya kan, herpes virus DNA untai ganda ya. Herpes simple 1 dan 2 ya, ini dia. Terus pox virus ya kan, pada virus cacar air ya kan. Terus coronavirus ya yang sekarang ini lagi fenomenal ya. Coronavirus yang menyebabkan penyakit SARS ya, atau penyakit corona yang sekarang ya. Oke. COVID-19 ya, atau mungkin ini rhabdovirus ya yang menyebabkan rabies ya. Retrovirus yang cukup terkenal yang menyebabkan penyakit AIDS ya. Oke. Nah, mungkin itu ya. Itu kalau untuk penyakit udah jelas. Nah, untuk yang positif tadi kan ada vaksin, terapi gen ya kan, dan faktor rekayasa. Mungkin sedikit kita mengulas ya. Ini kemarin vaksin yang diberlakukan di Indonesia ya. Jadi yang dipakai di Indonesia kemarin untuk virus COVID-19 ya, itu kan macam-macam ya tipenya ya. Ada yang AstraZeneca, ada yang Moderna, ada yang Pfizer, BioNTech, ada juga yang Sputnik ya, macam-macam kan. Nah, ini ternyata punya efektivitas sendiri-sendiri teman-teman. Jadi keefektifannya dari mulai yang Moderna ya, mungkin yang kemarin Moderna itu kan yang biasanya ditanya dulu ya sama dokternya, dan mungkin direkomendasikan sama dokter bagusnya pakai apa gitu, apakah Sinovac atau yang lain. Nah, ternyata Moderna ini adalah vaksin yang disuntikan ke tubuh kita, di mana dia menggunakan RNA si virusnya gitu ya. Kalau yang AstraZeneca dia menggunakan vektor si virusnya langsung yang sudah dimodifikasi ya. Jadi macam-macam. Nah, itu keefektifannya itu 95%. Ini 2 kali proses pemberian ya. Jadi kalau yang pakai Moderna 2 kali gitu ya. Terus penyimpanannya bisa sampai 6 bulan ya, disimpan di minus 20 derajat Celcius ya. Nah, ini berarti dingin banget ya. Berarti ini mungkin pakai nitrogen cair kali ya. Ya oke. Nah, jadi kalau yang kemarin kan kebanyakan di Indonesia makanya Sinovac ya. Ya, Sinovac ya kan. Ini menggunakan virus corona yang sudah dinonaktifkan ya. Kalau AstraZeneca menggunakan si virusnya langsung, masih hidup tapi sudah dilemahkan. Kalau Moderna menggunakan messenger RNA-nya. Jadi macam-macam teman-teman. Nah, jadi itu vaksin. Jadi vaksin itu intinya adalah, jadi vaksin itu menggunakan bibit penyakit. Jadi vaksinasi itu adalah pemasukan bibit penyakit ke dalam tubuh manusia. Jadi kita dimasukin bibit penyakitnya gitu, cuma sudah dilemahkan gitu. Nah, makanya itu sering disebut dengan sistem imun Jadi vaksinasi itu sistem imun aktif ya, aktif alami ya. Ini sistem imun aktif alami. Kenapa disebut aktif alami? Aktif buatan ya. Ini sistem imun yang aktif dan buatan. Aktif karena yang dimasukin itu bukan antibodi langsung, tapi yang dimasukin itu yang akan merangsang antibodi kita untuk membuat antibodi, yang merangsang antibodi. Jadi yang dimasukkan itu penyebab penyakit ya, yang akan mengakibatkan tubuh kita membuat antibodi. Itu makanya disebut aktif. Ya, kalau pasif itu udah diberikan, contohnya ASI, air susu ibu kan udah ada antibodinya tuh. Jadi kalau seseorang minum ASI, air susu ibu, nah itu namanya pasif. Nah, tapi kalau vaksin ini aktif, karena yang diberikan ke tubuh kita adalah bibit penyakitnya, dan biasanya efeknya tiap orang beda-beda. Ada yang ketika diberikan emang sakit gitu, sakit dulu ya, tapi karena sudah dilemahkan, mungkin sakitnya tidak seberapa parah ketika dia kena beneran gitu. Dan buatan karena memang vaksin kan dibuat. Kalau yang aktif alami berarti ya dia kena COVID beneran. Dia kena COVID dan tubuhnya akhirnya membentuk antibodi COVID, dan akhirnya dia jadi kebal sama virus COVID. Nah, gitu kira-kira ya. Itu vaksin ya. Jadi kalau untuk terapi gen, ini mungkin terapi gen itu yang saya kasih lihat di sini, mungkin sedikit gambaran ya. Ini gambaran umum gimana cara melakukan terapi gen ya. Jadi terapi gen itu biasanya dilakukan untuk memperbaiki gen. Nah, kenapa kok gennya harus diperbaiki? Mungkin karena ada kerusakan gen, bisa karena mutasi ya, bisa juga karena penyakit genetis gitu. Nah, biasanya kalau di sini biasanya pertama kita ngambil gen, nih gen yang mau kita cangkokin. Jadi kita punya gen yang normal ya, yang sudah kita identifikasi, ini gen yang normal, kita masukin ke virus. Nah, ini DNA virusnya yang kuning, ini gen yang normalnya di sini. Jadi akhirnya si virus ini punya
si virus ini punya apa namanya, punya gen manusia yang normal. Nah, nanti gen manusia yang normal ini dicangkokin ke stem cell. Nah, stem cell itu atau kita sebut dengan sel puncak ya, sel puncak ya. Jadi diambil dari manusia. Stem cell itu sel yang belum berdiferensiasi, yang bisa berubah jadi dari mana aja, jadi apa aja. Mungkin contoh stem cell itu ada di plasenta ya kan, ada di kalau di tahapan embrio tuh ada juga, jadi pas tahapan embrio. Jadi intinya stem cell itu sel yang belum berubah bentuk menjadi sel yang terspesialisasi. Dan itu di tubuh kita stem cell tuh macam-macamnya banyak. Salah satunya biasanya yang ada di sumsum tulang misalnya kan. Nah, itu nanti diambil, stem cellnya diambil, terus kita masukin, kita gabungin, kita infeksikan dengan virus. Nanti virusnya akan memasukkan DNA yang normal. Nah, kalau DNA normalnya sudah masuk ke dalam stem cell, nanti stem cellnya dimasukin ke dalam tubuh manusia lagi. Mungkin bisa ke sumsum tulang atau ke bagian-bagian sel yang lainnya. Biasanya sih kalau terapi gen ini biasanya ke sumsum tulang langsung gitu ya. Tapi mungkin untuk terapi gen ini masih apa namanya, masih dalam taraf apa ya? Masih banyak penelitian ya. Jadi belum, setahu saya sih belum terlalu banyak ya untuk terapi gen ini penelitiannya. Jadi mungkin juga karena butuh biaya yang sangat besar ya. Jadi mungkin masih dalam tahap pengembangan. Tapi kedepannya ini jadi pengobatan yang luar biasa terapi gen ini. Yang pasti biayanya besar banget. Nah, itu mungkin untuk terapi gen ya. Jadi itu kira-kira teman-teman. Jadi untuk peran virus ini ya, yang positif sama yang negatifnya ya. Kalau untuk yang negatifnya teman-teman bisa baca sendiri ya, cari aja di internet atau cari di buku ya. Karena ini cuma hafalan aja. Oke, itu mungkin dari saya tentang virus pertemuan kedua, bagian kedua. Ya, semoga bisa menjawab penasaran teman-teman atau mungkin bisa memudahkan teman-teman untuk belajar tentang virus ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.